Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, Min 2 Magetan, Madin Al-Muslimun, Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sumber Agung, Min 16 Magetan, MI Rejomolyo, Min 5 Magetan, SDN Sidowaya 2, Min 13 Magetan. Acara ini juga bisa ditonton di aplikasi Xbis Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sangat Rasi senang sekali Rara bisa hadir kembali di acara Tartil Al-Quran di Ramadan 1445 Hijriah. Dan untuk siang kali ini Rara di hari Rabu 3 April 2024 ditemenin sama Min 5 Magetan. Mana suaranya? Lola senyum. Halo. Pakai mikrofonnya Mbak Isna. Kamu yang pegang mikrofon ya. Mbak Isna, hai. Ya oke. Gimana Pak? Min 5 Magetan. Min 5 Magetan. Gitu dong. Diajarin dulu sama Pak Mustaqim ya. Baik. Dan siang kali ini saya terasi Tartil Al-Quran sampai jam 2 saja. Ada teman-teman dari Min 5 Magetan, tentunya ada 4 penampilan yang sangat luar biasa. Nanti dari Mbak Isnaini Huriyah, ada Mbak Rahayudian, ada Mbak Arta Aulia dan juga Mbak Tias Zahsiara. Oke. Oh, siap. Dan di samping Rara, untuk kesempatan siang kali ini sudah ada Bapak Mustaqim. Orangnya lucu sekali ya. Oh, pakai mikrofonnya juga boleh loh. Oh, iya. Oh, tadi Mbak Isna aja tak suruh kok ya. Siap. Ingat ya, lucu dan ganteng. Untuk penampilan pertama tentunya buat satrasi, teman-teman dari Min 5 Magetan ini akan membacakan surat Al-Fatihah. Bener, bareng-bareng yang tentunya nanti bareng Mbak Isna ini, Mbak Rahayu, Mbak Artan dan Mbak Tias. Kira-kira untuk penampilan pertama sudah siap? Insyaallah. Langsung dulu ya, boleh ya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Ad-Duha artinya waktu matahari sepenggal naik, 11 ayat, surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal
فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Oh sudah. Tadi aku mikirnya masih ada surat Duha dan surat Al-Qadar tadi ya. Masya Allah. Terima kasih Mbak Isna ini. Aku terpukau sama Pak Mustaqim sampai diem aja. Baiklah, baiklah. Aduh suaranya, iya Pak, bener ya. Saya sampai delongok. Iya, suaranya saja. sangat bagus sekali Isna ini. Iya, siap. Siapa tahu nanti bisa menjadi ustazah. Alhamdulillah. Yang paling timur itu Mbak Rara yang mau jadi ustazah. Oh gitu. Iya, ustazah kiu-kiu itu. Gitu ya. Siap. Gimana Pak Mustaqim? Mungkin seperti yang tadi Pak Mustaqim mau menjelaskan tentang surat Al-Fatihah dan juga surat Ad-Duha-nya sendiri, monggo silakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan Mbak Rara. Pangapunten dan mohon maaf, kami penampilan perdana di sini, mungkin penyajian kami masih surat-surat pendek. Nah sebenarnya ini Ustazah Napa niku Hani itu yang paling mumpuni, itu kan guru saya. Saya hanya menjelaskan apa yang beliau ajarkan pada saya. Oh, hari ini bolehkah kami itu beda dengan yang lain gitu? Dengan senang hati kita terima Iya. Pak ya. Mungkin kami mau pakai metode lama yang makna-makna pesantren seperti itu, baru nanti kita ulas kandungannya secara bahasa Indonesia. Ngaten Mbak Rara nggih? Nggih Mbak Rara. Jenengan Mbak Rara nama panjangnya Rara Jonggrang ngoten. Leres, Pak, leres. Oh napa Rara Mendut? Jonggrang mawon. Ora jonggrang. Kabotan kula. Sampun nggih. Mbak Rara. Kita mulai dari surat Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemah satu kata per kata nggih. Bismillah kelan nyebut asmani Gusti Allah, Ar-Rahmani kang mau welas asih, Ar-Rahimi kang mau welas asih dalam akhirat belaka. Alhamdulillah kabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Rabbil alamin kang mengirani wong sak ngalam kabeh. Ar-Rahmani kang mau welas asih dalam donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang mau welas asih dalam akhirat belaka. Maliki yaumiddin kang ratoni ana ing dina kiamat. Iya kana mung dumateng panjenengan ya Allah, nak putu nyembah sapa ingsun. Wa iya kalan dumateng panjenengan ya Allah, nasta'inu nyuwun pitulungan sapa ingsun. Ihdina mungkin nuduhaken panjenengan ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqim kang jejeg. Siratal ladzina yaiku dalane wong-wong akeh an'amta kang wis paring nikmat sapa panjenengan alaihim ing atase alladzina ghairil maghdubi dudu dalane wong kang padha den bendu alaihim ing atase al maghdub walabbolin lan ora ing atase dalane wong-wong kang padha kesasar kabeh. Nah Mbak Rara itu mungkin makna perkata dari surat Al-Fatihah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kandungan surat Al-Fatihah itu mencakup 5 hal Mbak Rara. Yang pertama itu adalah masalah ketauhidan. Ketauhidan itu bagaimana kita itu mengesahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu maha tunggal, bahwa Allah itu adalah zat tunggal, bahwa di dunia ini Tuhan itu hanya satu. Tidak ada Tuhan itu 2 atau 3. Seandainya Tuhan itu 2, ya logikanya kita kalau ada kendaraan atau mobil kok sopirnya 2,
Mungkin yang satunya pengen belok ke kiri, yang satunya pengen belok ke kanan. Nah, apa yang terjadi? Nah, kan itu yang ya rebutan. Rebutan betul Mbak Rara, rebutan. Makanya bahwa yang pertama kandungannya bahwa kita sebagai manusia harus mengakui bahwa Allah itu hanya satu. Terus kemudian yang kedua itu adalah adanya kenabian atau di sini adanya utusan. Bagaimana agama ini sampai kepada umat manusia itu adalah melalui seorang rasul atau seorang utusan. Ihdinas sirotol tadi itu menunjukkan bahwa tidak semata-mata agama ini turun dari langit jeblok kondur set bukan boten kita kan termasuk agama samawi. Islam ini kan termasuk agama samawi. Agama samawi ini kan agama yang turunnya dari langit. Lah turunnya dari langit itu kan tidak serta merta jatuh dari atas terus kemudian sampai ke bumi. Nggak boten dari Allah kemudian diutuslah malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Rasul untuk diteruskan kepada umatnya. Nah yang ketiga Mbak Rara itu adanya balasan terhadap amalan yang kita kerjakan di dunia ini. Nah itu terdapat pada maliki yaumiddin ingkang ratoni ing dalam dino kiamat. Bahwasanya semua amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini suatu saat akan ada balasannya. Nah, sapa wong ngandur bakale ngunduh, itu kalau pepatah orang Jawa mengatakan seperti itu. Kemudian yang keempat bahwa kita hidup di dunia ini sudah ada yang namanya ketetapan dari Allah, ada qadarullah, ada takdir dari Allah. Bahwasanya misalnya Pak Takim ini terlahir dari keluarga sederhana, itu kan nggak bisa memilih. Kalau bisa memilih dulu Pak Takim itu pengen dilahirkan dari rahimnya Nagita Slavina. Yes. Seandainya bisa memilih kan. Iya, bener. Makanya di sini ada yang perlu kita garis bawahi bahwa kita ini sudah ada yang mentakdirkan. Kita lahir di mana, dari rahim siapa, itu kita tidak bisa memilih. Itu takdir dari Allah. Nah, tugas kita adalah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian yang terakhir itu adalah surat ini mengajarkan tentang pemurnian atau kita sebagai manusia itu hanya menyembah atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak boleh meminta atau pertolongan kepada yang lain. Misalnya Mbak Rara di rumah ada gaman atau keris gitu, terus punya kepercayaan, oh dengan keris ini saya mungkin rezekinya lebih enak ya. Atau perjalanan saya ke sana nanti selamat karena gara-gara keris, itu tidak boleh. Nah, bahwa semua kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini adalah sebagai wasilah. Mbak tahu? Mbak Rara tahu wasilah? Napa Pak? Wasilah. Nggih napa Pak? Wasilah niku lantaran. Nggih, lantaran. Lantaran dadi perantara mawon. Misalnya punya keris, punya apa, itu hanya wasilah atau lantaran saja. Sesungguhnya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu Mbak Rara yang bisa kami sampaikan tentang kandungan surat Al-Fatihah. Terima kasih waktu dan kesempatan kami kembalikan ke Mbak Rara. Terima kasih tentunya untuk Pak Mustaqim ya. Kayaknya Pak Mustaqim ini selain sebagai guru di Min 5 Magetan sebagai pelawak juga. Sangat sampingannya Mbak Rana. Oh, sampingan. Iya, sampingan. Tapi biasanya kalau sampingan itu malah banyak. Kira-kira nanti boleh diundang untuk acara Mbak Karso di Radio Rahasia FM juga tambah rame. Insya Allah. Jangan kemana-mana ya, tetap perhatikan kita, lihat kita, tonton kita di Tartil Al-Quran bareng Min 5 Magetan.
Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Terasi, walaupun suasana di luar sana sangat panas, tentunya moga-moga acara Tartil Al-Quran ini bisa mendinginkan suasana sambil istirahat siang ya. Dan ada penampilan dari Min 5 Magetan, sahabat Terasi. Di sana ada yang kecil ya, ada Mbak Isna ini yang tentunya akan membacakan surat Al-Qadar. Nah, kira-kira Mbak Isna ini kelas berapa sih Mbak Isna ini? 4. Kelas 4 ya. Kelas 4. Yang nunjuk untuk bisa hadir di Radio Rahasia apa Pak Mustaqim apa Ustazah Nani nih? Ayo siapa yang nunjuk? Siapa yang nunjuk? Kok tengok sini tengok sana? Ini berarti Kayaknya kayak bingung, tadi, ya. kayak sopir tadi. Satunya ke kanan, satu ke kiri. Kayak linglung ya. Yo, Iya. Sebenarnya Mbak Nara, sebenarnya anak-anak ini adalah putra asuh dari beliaunya yang bercadar. Beliaunya itu adalah guru saya yang ngajari saya ngaji. Sebenarnya beliau tadi mau tampil ke sini, tapi muridnya dulu aja yang tampil gitu. Baru nanti gurunya setelah mungkin tahun-tahun depan. Kudunin jenengan wau ke sanjang ke Ustazah Hani. Jenengan kali Ustazah sing tampil anak-anak di sini gitu. Makin lucu nanti dari Min 5 Magetan. Oke. Nggih. Kandhani kok Bunda. Mbak Isna ini sudah siap? Siap. Siap. Monggo silakan, Mbak. Surat Al-Qadar artinya kemuliaan, 5 ayat, surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah juga sangat lancar ya. Bagaimana Pak kalau tentang dari surat Al-Qadar? Tadi kalau untuk Al-Fatihah sama duhanya kan tadi sudah. Sementara Al-Qadar tentang apa? Monggo silakan. Baik. Mbak Rara, boleh kami minta izin untuk menerjemah seperti tadi saya kata per seneng, kata. Pak. Saya biar pesannya belajar juga. agak beda. Ini kan tadi kan saya juga dadaan. Yang ngajari itu ustadzah yang pakai cadar. Baiklah Mbak Rara. Kita sebelum kita bahas kandungan surat Al-Qadar, kita coba mentafsir atau membaca makna dari surat Al-Qadar ini kata per kata. Ini adalah Pak Taki menggunakan tafsir Ibris, karya dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qadri makiyatun. Suratul Qadri utawi surat Al-Qadar iku makiyatun, termasuk surat makiyah. Wahya utawi surat Al-Qadar iku khamsu ayatin, ono 5 piro-piro ayat. Bahwasanya surat Al-Qadar itu adalah termasuk surat makiyah. Mbak Rara tahu surat makiyah? Napa Pak? Biar tambah dijelaskan. Mbak Rara terlalu banyak kura-kura dalam perahu. Dari tadi minta penjelasan saya terus. Padahal sebenarnya beliau tuh saya yakin lebih tahu daripada saya. Pak. Sekarang pura-pura tidak tahu gara-gara ada saya di sini. Iya. Kan nanti kalau saya yang menjelaskan pasti jeluntrung terus Pak. Makanya. Surat Makkiyah itu surat yang turun di kota Mekah. Maka disebut surat Makkiyah. Terus kemudian terdiri dari 5 ayat. Kita lanjut Mbak Rara nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna temen setune ingsun iku angzalnahu nurunake ingsun iku Gusti Allah hu ing Quran fi lailatul qadri ing dalem mengine malam Lailatul Qadar. Jadi Allah itu menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar ini. Wa ma utawi apa atroka iku atroka meruhaken apa ma ing sira
Ma iku apa? Lailatul Qadri utawi kang aran Lailatul Qadar. Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar iku khairun luwih bagus min alfi sahrin tinimbangane saking 1000 wulan. Jadi di sini itu ada sebuah pertanyaan, apa itu Lailatul Qadar? Ma Lailatul Qadri, ma iku Lailatul Qadri. Apa yang disebut Lailatul Qadar? Bahwa di sini dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu lebih bagus, satu malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Tanazzalu podo tumurun sopo al malaikatu para malaikat waruhulan malaikat Jibril via ing dalem Lailatul Qadar bitirobim kelawan idene pangerane malaikat Jibril lan malaikat mau mingkuli amrin saking saben-saben perkara. Salamun iku salamun padha uluk salam ya utai malaikat hatta matlangil fajr sehingga mleteke fajar utawa srengenge. Jadi secara garis besar Mbak Rara, surat Al-Qadar ini menggambarkan bahwasanya dalam 1 tahun ini ada 1 malam itu yang sangat luar biasa, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, Mbak Rara, biasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi tanggal berapa? Tanggal berapa? Aku tanya lagi. Kura-kura dalam perahu lagi ya. Aku dari tadi dikasih pertanyaan terus ya. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau saya dikasih pertanyaan itu berarti saya harus mikir juga. Iya, benar Pak, betul. Di sini biasanya kalau kita pernah ngaji tafsir itu Syamu Ramadan itu malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 1/3 malam terakhir. Berarti kalau 30 dibagi 3 itu hasilnya berapa Mbak Rara? 10. Berarti 10 malam terakhir. Berarti mulai tanggal 31 sampai 41. Kok malah gak nyambung lagi? Ya? Ya gak apa-apa Pak. Ya, karena memang tanggalan dari min 5 ini kayaknya beda. Oh gitu ya. Berarti puasanya 40 hari. Buatan apa-apa. Kita emang ditakdirkan untuk siap menerima apapun. Alhamdulillah. Saya yang tidak siap. Kenapa? Terlalu panjang. Bentar lagi puasa. Alhamdulillah. Kalau saya lebaran ikut yang awal saja, kalau puasa ikut yang akhir. Sama. Kita sealiran berarti Mbak Rara. Baik Mbak Rara. 1/3 malam terakhir atau disebut 10 hari terakhir itu dimulai tanggal 21 Ramadan. Ya, sampai 30 Ramadan. Artinya hari ini tadi hari keberapa? 33. Apa-apa. Ya mulainya dari tanggal 21. Tadi kan 30 ngitung dari 31. Oh gitu ya. 23. Iya, hari ini tadi 23. Tapi rekan-rekan kita ada yang sudah 24. Enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa, perbedaan itu adalah sebuah rahmat. Enggak perlu kita harus sama, enggak ya, perbedaan adalah sebuah rahmat. Kebetulan yang ikut pemerintah hari ini sudah menginjak hari ke-23 ya, 23. Nah, malam Lailatul Qadar itu terjadi 10 malam terakhir, yaitu berarti malam 21, 23 berarti semalam Mbak, semalam, atau lusa malam 25, 27 dan 29, jadi malam ganjil. Mbak Rara pengen tahu nggak tanda-tandanya malam Lailatul Qadar? Kira-kira ada apa saja Pak? Kalau orang-orang sudah pada pergi ke mall-mall cari baju, itu berarti sudah masuk malam Lailatul Qadar. Karena puasa sudah tidak mulai berakhir, sudah mau lebaran. Biasanya seperti itu, sederhananya seperti itu. Tapi kalau menurut para ulama Mbak Lela, itu malam Lailatul Qadar itu tanda-tandanya mulai habis isya itu apa ya? Kalau kita keluar rumah, kita menengok ke atas, itu ada apa ya?
bintang, bulan, mantan ada yang berat, ada mantan, ada kamu, ada masa lalu, ada masa depan, rumit gitu. Ada masa lalu, ada masa depan juga. Nah, ketika kita keluar, coba kita keluar di luar rumah, kita nengok ke atas itu suasananya sejuk, enggak sumuk, ya enggak adem, jadi enak gitu. Terus kemudian langit itu suasananya cerah. Ini wakilah sebagian menurut ulama tanda-tanda malam Lailatul Qadar pada kitab Risalatus Syam. Nanti kapan-kapan diundang lagi ke sini ngaji Risalatus Syam, ngoten Pak nggih. Biar jelas. Nah, langitnya terlihat cerah, kemudian ada nampak bintang-bintang di langit. Terus kemudian suasana hati itu tenang dan sejuk gitu. Kecuali kalau angsurannya yang banyak, memang nggak bisa tenang. Saya tuh coba 21 sampai 30, ketika utang saya banyak tetap air ruwet. Bercanda Pak Larang, hanya bercanda. Nah, biasanya seperti itu. Jadi suasananya tenang, terus kemudian udaranya itu sejuk, nggak gerah atau nggak sumuk, juga nggak dingin. Itu sampai menjelang malam udaranya seperti itu. Terus kemudian hati itu suasananya tenang. Nah, ketika manusia mendapatkan hal seperti itu, dia beribadah pada satu malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan, bahkan lebih bagus atau lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak Rara kandungannya. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Kami kembalikan ke Mbak Rara. Nggih, monggo Pak Mustaqim, mengke ketemu malih nggih. Alhamdulillah. Habis lebaran nggih. Nggih. Tetap semangat saat terasi, masih di Tartil Al-Qur'an. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Qur'an. Sahabat Terasi, benar sekali, Anda masih melihat dan juga mendengarkan Radio Rasi FM, tentunya di Tartil Al-Qur'an, ditemenin sama Min 5 Magetan ya. Di sana sudah ada Mbak Rahayudian yang akan membacakan surat Al-Zalzalah. Monggo silahkan. Bismillah. Surah Az-Zalzalah artinya keguncangan, 8 ayat surah Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awkhalaha yawma idin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala darratin khairan yarah wa man ya'mal misqala darratin syarran yarah. Ya, Mbak Rahayu, terima kasih sudah tampil dan sudah hadir di Radio Rasi FM. Kalau tentang surat Al-Zalzalah tadi kata Mbak Rahayu itu tentang keguncangan. Nah, bagaimana ini Pak Mustaqim? Ya, terima kasih Mbak Rara. Dikembalikan ke saya lagi. Iya. Harusnya gantian. Iya. Yang duduk di pojok itu yang pakai cadar itu loh Mbak. Iya kan, sesi terakhir yang gantiin. Oh gitu ya, sesi terakhir ya. Siap. Dia melambaikan tangannya ke saya. Oke Mbak Rara, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Langsung saja ya, kita terjemah seperti dari surat pertama 2 ke 3 tadi. Kita terjemah kata per katanya. Suratul Zalzalati utai surat Zalzalah iku madaniyatun, diarani surat madaniyah. Wahya utai suratul Zalzalah iku samanu ayatin, ono 8 piro-piro ayat. Jadi surat Al-Zalzalah itu adalah termasuk surat madaniyah. Nah, tahu Mbak Rara nggih? Ya, jangan kura-kura lagi nggih. Turun di kota Madinah. Ya, terus terdiri dari 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilat nalikani den goncang ganjingaken apa al-ardu bumi
zilzala kelawan oleh den goncang-gancingaken apa al-ardu wa akhrajat lan den toaken apa al-ardu bumi asqalaha ing pira-pira isen-isene ardu wa qala lan padha ngucap sapa al insanu para menungso ma utai apa laha iku kang keduwe ardu yauma idin ing dalem dinane den guncang gancingaken to hadisun nyeritaaken apa ardu akhbaro ing pira-pira ceritane ardu bi anna rabbaka klamen setuhne pangerane ira iku auha paring wahyu sapa rabbuka laha maring ardu yauma idin ing dalem dina kiamat yasduru bali sapa annasu para menungso astatan hale berkelompok-kelompok utawa berpantan-pantan liyarau supaya den rohaken sapa annas akmalahum ing pira-pira ngamale annas mau waman mongko utai sapane wong iku yak malu nglakoni sapa man miskola dzaratin klan sepadane sak gedene semut budak khairon ing kebagusan ya rahu mongko bakal ningali sapa man ing khair waman lan sing sapa wonge yak malu kang lakoni sapa man miskola dzaratin klan sepadane semut budak saron ing ala ya rahu mongko bakal ningalake ing man. Jadi Mbak Rara, isi kandungan surat Al-Zalzalah ini yang pertama adalah menceritakan bagaimana dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Hari kiamat itu sangat dahsyat sekali. Bagaimana bumi ini hancur beserta isi-isinya. Bagaimana pada waktu kiamat itu nanti tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang dapat bertahan karena kedahsyatannya. Jadi kalau ada anak-anak muda sekarang, wah saya lagi patah hati. Oh itu bukan sesuatu yang berat. Nanti yang berat itu adalah menghadapi hari kiamat. Nah, sebelum hari kiamat bagaimana kita dihadapan dengan peristiwa Ya'juj Ma'juj, terus kemudian ada peristiwa Dajjal dan sebagainya, baru terjadi kehancuran alam semesta ini. Terus yang kedua, adanya goncangan yang sangat dahsyat di muka bumi ini. Bagaimana diceritakan gunung-gunung itu berterbangan bagaikan kapas. Kapas itu kan ringan. Bagaimana gunung Lawu itu seandainya jatuh ke rasi ini apa yang terjadi? Jangan. Seandainya kiamat Mbak Rara, apa yang terjadi? Saya tidak akan ke sini. Iya. Karena tahu Gunung Lawu akan jatuh ke sini, misalnya. Misalnya. Nah, bagaimana ceritakan gunung kabur kaya kapuk tendang barat itu waktu saya ngaji waktu kecil itu ada nanto-mantu sunat. Jadi gunung itu berterbangan seperti kapuk tendang barat. Kapuk itu kapas, tendang barat itu yang diterpa oleh angin atau udara. Bagaimana gunung itu seperti itu nanti. Wah, ini saya bayangkan Tias Ustadz Kiwi, Ustadzah Kiwi tadi. Makanya belajar dok. Nah, belajar ke. Nah, terus kemudian yang ketiga, bagaimana bumi ini akan mengeluarkan apa yang ada di perut bumi ketika terjadi kiamat. Nah, apa yang ada di perut bumi akan keluar, termasuk jasad manusia yang sudah dikubur, isi bumi itu semua dikeluarkan. Nah, saking dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Terus yang keempat, ini menggambarkan kepanikan manusia. Kalau orang Jawa bilang seperti gabah diinteri. Mbak Rara paham gak kalau gabah diinteri? Paham Pak. Nah, jenengan kelahiran mana toh Mbak? Kayaknya kalau gabah diinteri kok rodok ngene gitu. Biasanya kalau anak kota itu nggak paham gabah diinteri, tapi kalau kelahiran desa seperti saya ini yang lahir cenger itu langsung dibuang ke, bukan dibuang ya, langsung terjun ke sawah gitu. Kayaknya langsung diinteri. Iya, bukan diinteri. Sejak kecil itu sudah terbiasa di sawah. Jadi kalau istilah seperti gabah diinteri, Mbak Ra paham gitu? Paham. Apa artinya? Gabah diinteri, gabah sing dianu niku lho Pak, tapeni ngenten niku. Oh iya, berarti jenengan wong desa kados kula berarti. Nggih, tanah asli Magetan. Alhamdulillah, tak kira kelahiran Jakarta Mbak jenengan. Mboten nggih. Mboten Klentu. Mboten Klentu Jakarta jenengan. Sampun Mbak, kita kembali ke Jakarta. Kok ke Jakarta? Ke apa tadi? Kelima. Yang kelima tadi, bagaimana kondisi manusia itu seperti gabah diinteri. Jadi
gabah itu berputar di atas napa nggih jenenge nika sing ndung nginteri gabah ngoten nika. Nampan. Tak apa kayak Tampan. Nah, seperti itulah. Jadi nanti polae menungsoi seperti gabahmu nyerah karo-karuan. Nah, kira-kira Mbak Rara masih enggak nyari suaminya gitu? Sudah bersuami belum toh? Sampun. Oh sampun, alhamdulillah. Kira sempat gak nanti memikirkan suami saya di mana gitu? Ketoke mboten. Ketoke mboten. Saking dahsyatnya hari kiamat. Terus kemudian berikutnya Mbak Rara, setelah itu nanti manusia itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya, namanya yaumul ba'ts. Nah, dibangkitkan. Jadi mohon maaf kalau dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu jelaskan terjadi hujan bahasa biologisnya hujan sperma, hujan air sperma itu selama 40 hari 40 malam. Nah, terus kemudian manusia itu akan muncul dari bumi seperti rumput yang hujan di hari pertama. Nah, dilawan muncul. Nah, nanti ketika muncul itu ternyata Mbak Rara dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu jelaskan tidak akan menyerupai ketika dia hidup di dunia. Jadi nanti akan tergantung amal perbuatannya sendiri-sendiri. Kalau Pak Takim ini di dunia tampan, cakep, pinter. Batuk itu gak menak men loh. Oh gatel. Ini contoh mawon. Ini misalnya Mustaqim yang di Arab Saudi sana. Orangnya cakep. Mustaqim kan bahasa Arab, berarti kan orang Arab gitu. Arab pati gendah. Arab pati pinter. Nah, contoh mawon ketika misal Pak Takim, ini misal saja. Udah hidupnya itu tampan, enak, kaya, soleh, ibadahnya bagus, rajin sholat dan sebagainya. Ketika dibangkitkan nanti wajahnya akan lebih mencorong lagi, tampan, tinggi besar, mencorong. Jadi Ustadzah Fatim itu udah nggak pangling lagi. Oh ini Pak Takim yang dulu tampan masih tampan. Ada lagi misalnya namanya Tias. Tias itu ketika di dunia itu cantik. Sangat cantik sekali, tapi ngapunten mohon maaf akhlaknya itu kurang terpuji, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Dia rajin menggosip dengan teman-temannya. Ketika dibangkitkan dari alam kubur nanti kondisinya akan berbeda, malah wireng. Gak uwayu, gak uwir. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang diceritakan dalam kitab itu secara garis besar, ada yang berjalan ngesot. Ada yang berjalan terbalik, dari tangannya di bawah, kakinya di atas. Tapi jangan dikomentari, wah akrobat Pak itu bagus. Bukan, itu karena keadaan. Terpaksa. Ada yang naik kuda dengan enaknya, seperti Pak Takim nanti naik kuda nanti bersama para wali insya Allah nanti ya. Di kok ada yang amin di sini? Amin. Nah gitu loh, doanya yang bagus. Nah itu keadaan ketika manusia dibangunkan dari alam barzah atau alam kubur. Terus yang poin pokoknya adalah di sini sekecil apapun amal manusia, bahkan di sini dikatakan sekecil biji apa ya tadi? Biji sawi. Mbak Rara pernah lihat biji sawi nggih? Sampun. Sangat kecil sekali nggih. Sekecil apa? Sekecil biji sawi. Sekecil biji sawi. Tak kira sekecil perasaanmu padanya gitu. Saya lagi tidak mencintainya. Oh gitu. Perasaannya sangat kecil sekali. Nah, biji sawi itu hanya perumpamaan saja kan, hanya perumpamaan saja. Seandainya ini lebih kecil lagi, itu sekecil atom. Tahu atom Mbak Rara? Mbak Rara dulu lulusan apa? Lulusan Madrasah Hidayah. Alhamdulillah. Tadi juga pernah belajar fisika, kimia, biologi juga ya di aliyahnya gitu ya. Jadi kenal teori molekul atom juga ya, pembelian kan terkecilnya atom namanya. Nah, sekarang ada yang terkecil lagi kayaknya ya, anaknya atom. Ada yang kecil lagi, cucunya atom. Nah, paling kecil itu. Nah, ini yang paling penting yang perlu kita garis bawahi adalah sekecil apapun amal perbuatan manusia. Jadi ini kandungan yang paling penting yang perlu kita garis bawahi. Sekecil apapun amal perbuatan manusia itu akan diperlihatkan di yaumul akhirah nanti, baik itu yang baik maupun yang kurang baik. Makanya hikmahnya adalah
bagaimana kita harus berhati-hati dalam melangkah di dunia ini. Nah, mungkin itu dari kami Mbak Rara. Waktu dan tempat Pak kami Mustaqim, kembalikan. matur suwun sangat. Terima kasih. Pengen tahu keseruan Pak Mustaqim kembali dari Min 5 Magetan? Tetap di Tartil Al-Quran ya. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sobat Resi, jangan kemana-mana ya. Tentunya Tartil Al-Quran untuk kesempatan siang kali ini masih bareng Min 5 Magetan ya. Dan di sana yang berbaju biru tua sudah ada Mbak Arta Aulia yang akan membacakan surat Al-Kausar. Kira-kira Mbak Arta sudah siap? Siap. Insya Allah, monggo silakan. Surah Al-Kausar artinya nikmat yang banyak. 3 ayat surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Terima kasih untuk Mbak Arta dan terima kasih untuk semuanya ya. Kalau dari surat Al-Kausar sendiri yang tadi sudah dibacakan sama Mbak Arta, ini tentang apa? Monggo silakan Pak. Terima kasih Mbak Rara. Cepat sekali ya bacanya. Nggih. Nggak terasa. Harus saya lagi ya yang ngomong ya. Nggih Pak, mboten napa-napa. Mbak Arta Saya soalnya terus. mboten saged aja. Oh ngaten nggih. Kok saya terus yang ngomong ya. Baik Mbak Rara, terima kasih nggih. Seperti surat-surat sebelumnya nanti akan kami coba uraikan satu kata per kata dengan metode lama. Ini selain kita itu melestarikan dari apa yang sudah diwariskan oleh para ulama kita terdahulu, ini juga kita dengan belajar metode seperti ini kita juga bisa belajar tentang nahwu dan sorobnya. Baik, terima kasih Mbak Rara. Akan kita coba untuk menguraikan kata per katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kausar utai surat Al-Kausar iku makiyatun den arani surat makiyah. Wa ya utai suratul Kausar iku salasu ayatin ana 3 pira-pira ayat. Jadi surat Kausar itu termasuk surat makiyah yang terdiri dari tiga ayat. Inna temen sedune ingsun iku atoina wis maringi ingsun ka ing sira al kausar ing tlaga kausar wasolli mongko salata sapa sira li rabbika krana arahe pangeran ira wanhar lan nyembelih sapa sira inna saniaka temen sedune wong kang gedhing maring sira wa ya wong kang gedhing iku alep taru wong kang buntung. Wong buntung niku tegese wong tidak beruntung. Nah, untuk surat Al-Kausar ini Mbak Rara kurang lebih kandungannya adalah bagaimana Allah itu memberikan nikmat yang luar biasa kepada manusia. Di sini digambarkan dalam bentuk telaga Kausar. Telaga Kausar. Kalau di Jazirah Arab itu sesuatu yang paling berharga pada waktu itu adalah apa Mbak Rara? Apa Pak? Loh, kok malah tanya, saya itu tanya malah ditanya. Coba tanya jenengan. Pada waktu yang paling berharga apa? Apa Mbak? Ilmu. Ilmu. Selain ilmu, apa yang berharga? Air. Oh, air. Betul bapaknya, air. Air. Yang di sana itu yang paling berharga itu adalah air. Bukan peperangan merebutkan harta benda atau dan sebagainya. Air. Kenapa? Karena kondisi Jazirah Arab. Nah ini yang pintar ini Ustadzah Fatim nih, beliaunya ada guru sejarah, sejarah kebudayaan Islam. Saya belajar dari Ustadzah Fatim tadi pagi, diomongi nanti bagaimana menceritakan Jazirah Arab. Nah, Jazirah Arab itu kondisinya adalah gersang. Gersang tahu Mbak Rara? Tahu Pak. Apa? Kados hatinya Pak Mu. Ya, seperti saya, gersang. Mas, abot. Terus tafsirku hilang kabeh. Goro-goro gersang. Kondisinya sangat gersang sekali Mbak Rat. Jazirah Arab itu kering dan gersang karena terdiri dari gurun pasir. Nah, karena gurun pasir di sana itu ngencapne telo garing, nandur pari mati, ngencapne gedang yus gak uwoh. Apa nih ngencapne manungso malah mati. Nah, makanya yang paling berharga pada waktu adalah air. Maka
muncullah istilah berkah, semoga mendapatkan berkah. Tahu nggak mana berkah itu apa sebenarnya? Berkah itu berasal dari bahasa apa, Mbak Rara? Kura-kura lagi Mbak Rara. Iya. Kalau saya nyimak di Ras itu Mbak Rara kayaknya pinter loh. Kalau pinter Pak. Saya kehadiran Pak Mustaqim terus jadi jadi ketularan pinter ya, alhamdulillah ya. Kata berkah itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Arab birkatun. Diserap ke dalam bahasa Indonesia berkah, semoga mendapatkan berkah. Biasanya sesuatu yang berkah itu ya misalnya Ustazah Fatim itu mendapatkan hasil panennya melimpah, sebenarnya berkah, sesuatu yang berharga pokoknya. Nah, bahwa makna berkah itu berasal dari kata birkatun, itu artinya apa? Birkatun itu artinya adalah kolam sebenarnya. Oh, kolam. Semoga mendapatkan kolam ngoten. Nah, kenapa itu dianggap sesuatu yang luar biasa? Karena di Jazirah Arab pada waktu yang berharga itu adalah air. Makanya birkatun menjadi berkah. Sesuatu yang sangat berharga gitu. Yang harus kita syukuri dengan bagaimana kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih surat Al-Kautsar ini adalah menunjukkan betapa nikmat yang diberikan Allah diwujudkan di sini, digambarkan dalam bentuk telaga Kausar. Nah, kalau di alhamdulillah di bumi Nusantara ini pada waktu itu airnya sudah banyak. Sudah banyak. Jadi kondisinya sudah luar biasa. Terus kemudian satu lagi yang perlu digarisbawahi yang terpenting adalah perintah cara mensyukuri di sini adalah dengan menyembah Pangeran, artinya kita itu beribadah harus kepada Allah dan sembelihlah Mbak, bahasanya sembelihlah. Yang disembelih apa ini? Mantan, milik aku karo mantan yang disembelih. Wah, abot naik. Nah, sebenarnya ini adalah materi kelas 5 untuk bidang studi fikih. Fikih yang ajar Ustazah Hani itu juga ajar fikih beliaunya. Tadi juga saya dibisiki materi. Nanti sampaikan materi fikih kelas 5 ya Pak. Insya Allah. Udah hampir jam 2 ya, materinya belum selesai. Tak singkat saja, intinya ini adalah perintah untuk berkorban. Nah, ini terjadi di surat Quran surat Al-Kautsar ini. Ini kalau saya ceritakan nanti ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, panjang sampai nanti kita berbuka puasa. Betul. Oleh karena itu ya saya akhiri sekian. Waktu dan tempat kami kembalikan Mbak Rara karena waktunya terbatas Mbak. Nggih, Pak. Lain kali kalau ngundang minimal itu kasih waktu 5 jam atau 6 jam. Tenang Pak, tenang. 5 jam dilibas habis pokoknya. Terbiasa ngeten iki. Tapi sebelumnya sudah ya, sama Ustazah ini sudah didoktrin dulu. Terima kasih Mbak Rara. Nggih, monggo Pak. Dan jangan kemana-mana, saat Rasi masih ada satu penampilan lagi dari Min 5 Magetan, ada Mbak Tias. Kira-kira Mbak Tias itu seperti QQ kah? Jangan kemana-mana, tetap di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi jangan kemana-mana, masih ada di Tartil Al-Quran dengan satu penampilan dari Min 5 Magetan ya. Ada Mbak Tias Ziara Dwi QQ ya, yang akan membacakan surat Al-Kafirun ya. Seperti apa penampilannya? Ini dia. Surah Al-Kafirun artinya orang-orang kafir, 6 ayat surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah Mbak QQ suaranya lancar ya. Ini karena tadi lupa sampean manggil Ustazah. Oh iya, alhamdulillah. Tias QQ lah. Mungkin nangis Pak Mboten. Malah seneng. Oh, malah seneng. Tias QQ ya. Saya sabar ya Duk ya. Besok yang melanjutkan perjuangannya Pak Tagim ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap. Okay. Monggo Pak, monggo. Baik, terima kasih Mbak Rara.
seperti surat-surat berikutnya akan kami coba urai satu kata per katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kafirun ta surat Al-Kafirun iku makiyatun arane surat makiyah wa ya ta surat Kafirun iku situ ayatin ana nembe ayat. Kul ngucapo sapa sira ya ayyuhal kafirun, he eling-eling wong-wong kang padha kafir atau orang-orang non muslim ya bahasa halusnya. La abuduran nembah sapa ingsun mak ing bareng, tak buduna kang nembah sapa sira kabeh ing ma walang teman ora ana sira kabeh ora ana iku ngabiduna padha nyembah sira kabeh mak ing bareng ak budu kang nyembah sapa ingsun ing ma wala analan ora ana utawi ingsun iku ngabidun bakal nyembah sapa ingsun mak ing bareng ngabatum kang bakal nyembah sapa sira ing ma wala antum lan ora ana utawi sira kabeh ora ana iku ngabiduna bakal nyembah sira kabeh mak ing bareng butuh kang nyembah ingsun ing ma lakum iku tetep kedue sira kabeh dinukum ta agama ira kabeh wali lan iku tetep duwe ingsun dini utawi agama ingsun. Masih berapa menit Mbak Rara? Atau sudah habis waktunya? 1 menit. Oh, 1 menit ya. Sebenarnya saya mau bicara panjang lebar karena waktunya ini tinggal 1 menit. Ya, inti dari surat Al-Kafirun ini Mbak Rara bagaimana kalau bahasa moderat yang sekarang kan kita itu bagaimana untuk seminim mungkin mengatakan orang kafir gitu diganti dengan non muslim. Iya, bahwasanya itu lebih halus disampaikan. Nah, inti dari surat Al-Kafir ini bagaimana menjelaskan bagaimana bahwa keyakinan kita itu tidak sama dengan keyakinan orang-orang non muslim. Apa yang disembah orang non muslim itu tidak disembah oleh kita, dan apa yang disembah oleh kita tidak disembah oleh orang-orang non muslim. Dan yang paling perlu digarisbawahi adalah lakum dinukum waliyadin. Artinya apa Mbak Rara? Napa Pak? Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bagaimana di situ itu ada nilai-nilai toleransi yang sangat luar biasa. Bagaimana hari ini Kementerian Agama Republik Indonesia itu bagaimana hari ini itu menggalakkan tentang moderasi beragama. Nah, di sini kandungannya di sini. Bagaimana kita itu bisa menghargai keyakinan dari pemeluk yang lain. Kita tidak boleh mencela dari pemeluk yang lain. Kita cukup meyakini apa yang menjadi agama kita. Cukup kita mencontoh yang bagus-bagus. Insya Allah ketika kita bisa menjadi contoh yang bagus, mereka akan tertarik untuk mengikuti kita. Bukan kita memaksakan. Kita dakwah dengan cara merangkul, bukan dengan cara memukul. Ngoten Mbak Rara nggih. Nah, yang perlu digarisbawahi tadi yang penting adalah bagaimana terakhir ini menggambarkan sifat moderasi beragama yang hari ini digalakkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana Indonesia ini ada 6 atau 5 agama Mbak Rara? 5 Pak. 5 ya? 5 apa 6? 5. Tambahan Konghucu? Nah, 6 Konghucu Mbak Rara. Ada Konghucu. Belum lagi nanti kalau saya menciptakan agama Islam Kejawen ada 7. Ustadzah Fatimah nanti menciptakan yang baru lagi. Mungkin mau mengembalikan Kapitayan. Pernah mendengar istilah Kapitayan? Oh, belum pernah dengar ya? Kapitayan itu kan agama nenek moyang kita, agama asli bangsa kita, agama asli leluhur kita itu namanya Kapitayan. Yang 6 itu adalah produk impor semua. Nah, tapi ya alhamdulillah hari ini kita diperkenalkan dengan yang namanya Islam rahmatan lil alamin ini, sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Insyaallah. Mengatakan Mbak Rara nggih. Sebenarnya saya itu betah di sini sampai maghrib nggak apa-apa. Harapan saya itu tadi di sini dikasih kopi gitu, sambil ada goreng-gorengan yang enak gitu. Jadi ngobrol yang santai sambil ada ilmunya dikit-dikit. Tapi banyak guyonya ngoten loh. Kulo seneng banyak guyonya, ada ilmunya dikit-dikit ngoten. Kopi ini bunti nih. Mungkin. Oke. Iya, karena kita terbentur oleh waktu Mbak Rara. Kami dari Min 5 Magetan, kami mewakili keluarga Min 5 Magetan. Ngaturaken mohon maaf ingkang agung sanget mbok menawi kami tadi kesini agak terlambat atau ada tutur kata dari kami dan rekan-rekan dan putra-putri kami ini ada yang kurang berkenan di keluarga Rasi, kami mewakili keluarga besar Min 5 Magetan.
mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Yang kedua kalinya terima kasih kami ucapkan, hari ini kami dipercaya untuk mengisi kegiatan Ramadan pada hari ke-23. Terus kemudian yang terakhir Mbak Rara, mungkin tadi Pak Ridwan belum bisa hadir ke sini, tadi menyampaikan rasa terima kasihnya untuk keluarga besar Radio Rasi sudah diberi kesempatan hadir di sini. Ngaten Mbak Rara nggih. Sekali lagi kami mohon maaf nggih. Sama-sama. Terima kasih, kami kembalikan Mbak Rara. Dan moga-moga nantinya di tahun depan Min 5 Magetan bisa hadir kembali ya, dengan suasana yang berbeda ya. Dan sahabat Rasi, karena waktu juga yang harus memisahkan kita untuk Tartil Al-Quran di kesempatan siang kali ini, Rara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, Min 2 Magetan, Madin Al-Muslimun, Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, MI Rejomolyo, Min 5 Magetan, SDN Sidowaya 2, Min 13 Magetan. Acara ini juga bisa ditonton di aplikasi Xbis Radio dan juga di rasiafm.co.id.